Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita semua. Yang mana dengan rahmat dan kurnia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga kita masih bisa bernafas, melakukan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan kita. Dan itu kita harus syukuri dengan banyak melakukan ibadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Mudah-mudahan kita akan tetap beriman dan bertakwa kepada Allah sampai kepada akhir dan ujung hayat kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, salah satu amal yang senantiasa kita lakukan dan harus kita lakukan adalah berdoa. Doa itu merupakan ibadah di antara ibadah-ibadah kita. Bahkan dalam satu hadis Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu kata Nabi dianya ibadah. Kalau ibadah berarti melakukannya menjadi amal, menjadi ibadah kita dan mendatangkan pahala. Berdoa berpahala. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, dan tiap orang-orang yang beriman kepada Allah, pastilah dia akan berdoa, menadahkan tangan, bermohon, bermacam-macam permohonan yang harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan kelemahan kita, betapa kecilnya kita seorang hamba di hadapan Tuhannya yang Maha Agung. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, kalau kita bercermin kepada kehidupan para rasul, para nabi yang diutus oleh Allah, maka mereka tidak pernah terhenti dari doa. Para rasul dan para nabi adalah orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh keyakinan. Makanya Nabi mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah yang kita lakukan. Dan pada hakikinya kita beribadah melakukan salat, melakukan sembahyang. Sembahyang itu hakikinya doa juga. Salat itu artinya doa. Dan kita sedang bersembahyang, banyak bacaan-bacaan yang di dalamnya mengandung doa. Bahkan suratul Fatihah ada bahagian-bahagiannya yang berbentuk doa. Tunjuki kami jalan yang lurus. Ini doa. Lalu kita dalam salat duduk antara dua sujud misalnya, kita baca doa, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Maka Al-Quran menggambarkan kepada kita, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah
ayat 186, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, Allah katakan, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, itu kata Allah, fa inni qarib, katakan aku dekat. Orang-orang yang berdoa kepada Allah tidak boleh menganggap Allah itu jauh. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita kalau kita menganggap Allah itu jauh? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, yang harus kita yakini di waktu kita berdoa, yang pertama, Allah Maha mendengarkan permintaan kita. Bagaimana orang akan berdoa kepada Allah kalau dia yakini Allah itu tidak bisa mendengar? Tapi dengan keyakinan kita Allah Maha mendengar, maka kita leluasa berdoa kepada Allah dengan sembunyi atau dengan terang-terangan, dengan jahar ataupun dengan tidak dikuatkan suaranya, di tempat yang gelap ataupun di tempat yang terang. Kita berdoa kepada Allah karena Allah Maha mendengar doa-doa kita. Yang kedua, kita harus meyakini Allah itu Maha melihat apa yang kita lakukan dan tidak terbatas penglihatannya seperti kita. Dimanapun kita berada, Allah melihat kita. Dan yang ketiga, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, kita harus meyakini dalam hati kita bahwa Allah itu Maha mengetahui segala macam keadaan kita, bahkan Dia lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Barangkali kita kenal dengan diri kita, tapi Allah lebih kenal tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Maka Allah itu Maha berilmu dan Maha mengetahui. Ini harus kita yakini kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan dalam ayat selanjutnya, ujibud da'watad da'i iza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Artinya Allah dengar, Allah lihat, dan Allah mengetahui, dan Allah mengabulkan doa-doa. Tapi tentu ada syaratnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Di antaranya syaratnya, falyastajibuli wal yu'minu bi. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Orang yang berdoa, periksa diri kita. Apakah kita sudah memenuhi perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintahnya sebelum kita menadahkan tangan kita meminta dan bermohon kepadanya. Apa perintah Allah? Syariat yang kita jalankan, agama yang kita jalankan, aturan Allah yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Salat yang 5 waktu, menunaikan puasa Ramadan, melakukan ihsan dan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita menjalankan perintah Allah. Wal yu'minu bi, dan hendaklah orang yang berdoa itu orang yang beriman kepadaku, kata Allah. Mana mungkin Allah akan mengabulkan doa kalau orang yang berdoa tidak punya kepercayaan yang teguh, tidak beriman kepada orang tempat dia meminta. Bapak-bapak dan ibu yang terhormat, ini ayat Al-Quran luar biasa. Maka dengan itu kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan ini, dan umat Islam sudah pasti memenuhinya. Tiap-tiap orang yang beriman, kita umat Islam ini ialah orang-orang yang patuh, orang-orang yang taat, orang-orang yang baik hubungannya dengan Sang Penciptanya. Tinggal hanya kita menadahkan tangan kepadanya. Maka Allah berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan doamu kalau sekiranya doa itu memenuhi persyaratan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, andaikan ada orang yang merasa sudah tidak membutuhkan lagi berdoa kepada Tuhannya, ini secara keyakinan orang ini diponis sebagai orang yang sombong terhadap Allah, orang yang angkuh kepada Tuhannya.
Mana mungkin seorang makhluk yang bernama manusia seperti kita ini, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kelemahan, menyatakan sudah tidak butuh berdoa kepada Sang Pencipta. Ini merupakan suatu kesombongan yang tidak boleh ada bagi diri kita, orang-orang yang beriman. Maka kita harus membuangnya jauh-jauh. Kita harus merasa butuh dengan Allah. Walaupun kita sudah punya segala-galanya dalam kehidupan kita ini, tetapi tiap-tiap orang pasti akan butuh dengan Sang Penciptanya, akan butuh dengan Tuhannya. Terlebih-lebih lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, Allah menjanjikan wafathun qarib, pertolongan yang dekat waktunya. Apakah itu pertolongan Allah yang dekat waktunya? Ada ulama bilang pertolongan yang dekat waktunya, pertolongan Allah kepada hambanya di waktu kita sedang sakratul maut. Sakratul maut itu dekat waktunya. Saat-saat nyawa kita akan dicabut. Di saat itu sangat membutuhkan pertolongan Allah. Tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali Allah. Maka Allah dengan sifat rahmannya, dengan sifat rahimnya, kasih dan sayangnya, Dia akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang biasa menadahkan tangan. Dan ada orang menyatakan setiap aku berdoa tidak pernah dikabulkan. Sudah bertahun-tahun meminta kepada Allah. Ini juga tidak benar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, kenapa demikian? Mungkin perasaan kita saja tidak dikabulkan. Karena kita meminta fokus kepada satu masalah. Masalah itu tidak diberikan Allah, belum diberikan Allah. Tetapi sebetulnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan karena doa merupakan ibadah. Artinya diberikan pahala itu sudah dikabulkan juga artinya. Dan ada juga satu keterangan mengatakan bahwasanya Allah itu suka melihat hamba-hambanya yang berdoa kemudian mengemis kepadanya, lalu ditundanya untuk mengabulkan supaya kita berdoa lagi. Ada juga keterangan mengatakan bahwa andaikan suatu doa tidak diberikan di atas dunia ini, bukan berarti itu tidak dikabulkan, tetapi pahalanya akan diterima oleh orang yang berdoa nanti di akhirat. Karena doa itu merupakan satu ibadah yang mendatangkan pahala bagi orang-orang yang melakukannya. Maka dengan itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, mari kita iringi amalan-amalan kita dengan berujung doa kepada Allah Ta'ala. Di rumah, di masjid ataupun di surau, habis salat, makan, minum, bekerja, kita akhiri dengan doa. Sekurang-kurangnya mengucapkan syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.